Langkahku terhenti di tepi pantai Bali yang sepi malam itu, ketika seorang wanita asing dengan gaun putih panjang menatapku dari kejauhan, sorot matanya tajam seolah menyimpan rahasia besar. Angin laut berhembus kencang, membawa bisikan yang sulit kujelaskan, sementara wajahnya yang pucat tampak bercampur antara kesedihan dan keberanian. Ia berjalan mendekat tanpa berkata sepatah pun. Hanya menatap lurus padaku seakan aku orang yang sudah lama ia cari. Tapi, siapa sebenarnya janda Rusia ini, dan mengapa ia datang menemuiku di tempat ini? Langit Bali sore itu berwarna jingga keemasan. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan garis cahaya yang indah di permukaan laut. Arga berdiri di tepi pantai Kuta, menatap hamparan ombak yang tak pernah bosan datang dan pergi. Ia bukan wisatawan, bukan pula orang yang sedang berlibur. Ia adalah seorang pria Bali berusia 32 tahun. Bekerja sebagai pemandu wisata dan fotografer lepas untuk turis asing. Arga menjalani hari-harinya dengan sederhana. Hidupnya dipenuhi kerja keras dari pagi hingga malam. Ia berkeliling menjemput tamu, mengantar mereka ke berbagai tempat wisata, lalu mengabadikan momen dengan kameranya. Namun, di balik senyum ramahnya, ada kesepian yang selalu menemaninya. 3 tahun lalu, ia pernah menjalani hubungan serius dengan seorang wanita Jakarta. Namun, kisah itu berakhir pahit karena perbedaan visi hidup. Sejak saat itu, Arga memilih untuk menutup hati, mengalihkan seluruh waktunya pada pekerjaan. "RG, ada tamu baru besok, turis perempuan dari Rusia. Katanya dia janda, datang sendiri. Hati-hati ya, biasanya tamu sendirian lebih sensitif." Pesan singkat dari rekannya sesama pemandu masuk ke ponselnya. Arga hanya tersenyum tipis. "Janda Rusia? Sendirian?" Gumamnya pelan. Ada rasa penasaran, tapi ia tak mau berpikir macam-macam. Baginya, setiap tamu adalah tanggung jawab yang harus dijaga. Keesokan paginya, Arga menunggu di Bandara Ngurah Rai. Di antara kerumunan turis yang datang, pandangannya terpaku pada seorang wanita berambut pirang sebahu, mengenakan gaun putih sederhana, dan menenteng koper hitam. Wajahnya terlihat cantik, namun ada sorot mata sendu yang membuatnya berbeda dari turis-turis lain yang biasanya penuh semangat liburan. Wanita itu berjalan pelan, seakan setiap langkahnya berat. Arga memberanikan diri melambaikan tangan. "Excuse me, Lena," tanyanya dengan bahasa Inggris seadanya, sesuai nama yang tertera di papan nama yang ia pegang. Wanita itu menoleh, senyum kecil terlukis di wajahnya, meski samar. "Yes, I'm Elena," jawabnya dengan logat Rusia yang kental. Arga mengangguk sopan. "Welcome to Bali. I am Arga, your guide." Mata biru Elena menatapnya sejenak. Ada sesuatu dalam tatapan itu lelah, sedih, tapi juga penuh ketulusan. Seolah ia membawa beban besar yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perjalanan dari bandara menuju hotel berlangsung hening. Arga mencoba mencairkan suasana dengan menanyakan hal-hal ringan, seperti apakah Elena sudah pernah ke Bali sebelumnya, atau makanan apa yang ia sukai. Namun jawaban Elena singkat-singkat, seakan pikirannya berada jauh di tempat lain. Sesampainya di hotel, Elena hanya berkata singkat, "Thank you, Arga. Tomorrow, tour, yes." Arga mengangguk. "Yes, tomorrow I will pick you up at 9. Malam itu, Arga duduk di pinggir pantai dekat rumahnya. Angin membawa aroma laut, sementara pikirannya masih tertuju pada tamu barunya itu. Ada rasa aneh, bukan sekadar penasaran, tapi semacam dorongan untuk tahu lebih jauh siapa sebenarnya Elena. Mengapa ia datang sendirian? Apa yang ia sembunyikan di balik senyum tipisnya? Hari berikutnya, tur dimulai. Arga mengantar Elena ke Ubud, ke sawah terasering yang hijau membentang. Sinar matahari pagi jatuh indah di antara pepohonan kelapa. Kali ini, Elena terlihat sedikit lebih rileks. Ia bahkan meminta Arga untuk memotretnya. "You are photographer?" "Yes," tanya Elena sambil tersenyum tipis. Arga mengangguk. "Yes, sometimes. Do you want me to take picture?" Elena berdiri di tepi sawah, angin meniup rambut pirangnya. Saat Arga membidikan kamera, ia melihat sesuatu yang berbeda. Wajah Elena memang cantik, tetapi sorot matanya tetap menyimpan duka. Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Sambil berjalan di antara hamparan sawah, Elena mulai berbicara.
My husband died 1 year ago. Car accident. Suaranya lirih, namun cukup jelas. Arga tertegun. Ia tidak menyangka akan mendengar pengakuan itu begitu cepat. I'm sorry, ucapnya tulus. Elena menatap hamparan hijau di depannya. I come to Bali because ini peace, Reshe. Too many memories, too much pain. Arga hanya bisa diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, di dalam hatinya muncul rasa iba yang dalam. Ia tahu betapa sulitnya kehilangan seseorang yang dicintai. Sejak hari itu, interaksi mereka semakin sering. Arga membawa Elena ke berbagai tempat. Pura di Tanah Lot, Monkey Forest di Ubud, hingga desa tradisional di Gianyar. Elena perlahan mulai tersenyum lebih banyak, meski sesekali masih ada tatapan kosong ketika ia termenung sendirian. Suatu sore, di pantai Sanur, Elena duduk di tepi pasir, menatap matahari terbenam. Arga duduk tak jauh darinya. Arga, panggil Elena pelan. Yes, do you believe people can love again after big loss? Tanyanya, suara bergetar. Pertanyaan itu membuat dada Arga sesak. Ia sendiri pernah terluka dan butuh waktu lama untuk pulih. Perlahan ia menjawab, yes, but only if the heart is ready. Elena menoleh, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. I don't know if I am ready. Arga menatap laut, mencoba menyembunyikan rasa yang tiba-tiba menyeruak di hatinya. Ada sesuatu dalam diri Elena yang membuatnya ingin melindungi, ingin menemaninya melewati kesedihan itu. Namun, ia sadar, ini baru awal. Ia tidak boleh terburu-buru. Malam semakin gelap, ombak bergemuruh, dan di sanalah, tanpa mereka sadari, benih cerita baru mulai tumbuh. Pertemuan tak terduga di Pulau Dewata itu bukanlah kebetulan. Takdir seakan sudah menulis kisah mereka jauh sebelum keduanya bertemu. Matahari pagi kembali menyinari Bali dengan kehangatannya. Jalanan mulai ramai oleh turis yang berkeliling. Beberapa kendaraan pariwisata melintas, sementara para pedagang kecil menyiapkan dagangan mereka. Arga sudah menunggu di lobi hotel dengan senyum khasnya, senyum yang selalu ia tunjukkan pada tamu meski hatinya sering dipenuhi kesepian. Hari itu, Elena turun dari kamarnya dengan balutan gaun panjang bermotif bunga tropis. Rambut pirangnya terurai bebas, wajahnya dihiasi kacamata hitam, tapi tetap tak mampu menutupi aura sendu yang seolah melekat pada dirinya. Arga sempat tercekat sesaat, lalu segera menunduk sopan. Good morning, Elena, ucapnya ramah. Good morning, Arga, jawab Elena singkat. Tapi kali ini suaranya lebih lembut dibanding hari pertama mereka bertemu. Mereka memulai perjalanan ke Pura Besakih, pura terbesar di Bali yang berada di lereng Gunung Agung. Sepanjang perjalanan, Arga berusaha mengajak Elena berbincang. Ia menceritakan sejarah pura, kehidupan masyarakat Hindu di Bali, juga tentang tradisi dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Elena mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengajukan pertanyaan. You are Balinese? Tanya Elena dengan logat asingnya. Arga tersenyum. No more. I am from Java, but I live here for work. Bali is like my second home. Elena mengangguk pelan. I see, you love your job. Pertanyaan itu membuat Arga terdiam sejenak. Ia menoleh sekilas ke arah Elena lalu menatap kembali jalanan. Yes, Handy no more. I like to meet new people, learn new stories, but sometimes it is lonely. I work every day, and when I come home, nobody waits for me. Elena menoleh, tatapannya dalam. Lonely, gumamnya pelan. Seakan kata itu menusuk hatinya sendiri. Arga bisa merasakan kesedihan di balik kata singkat itu. Mereka berdua memang datang dari dunia yang berbeda. Elena dari Rusia yang jauh, dengan kehidupan yang pasti penuh kemewahan. Sedangkan dirinya hanyalah pria sederhana, berjuang keras demi menyambung hidup. Namun, ada satu benang merah yang ternyata menyatukan mereka, kesepian. Di Pura Besakih, Elena terlihat kagum. Ia memperhatikan setiap detail arsitektur pura, ukiran-ukiran batu, dan suasana sakral yang begitu terasa. Arga menjelaskan bagaimana masyarakat Bali menjaga kesucian tempat itu, bagaimana mereka melakukan upacara keagamaan dengan penuh hormat. This is beautiful, ucap Elena dengan mata berbinar. Untuk pertama kalinya, Arga melihat senyum tulus di wajahnya.
Senyum itu bukan sekadar basa-basi, melainkan senyum yang lahir dari hati. Arga membalas senyumnya. Yes, Bali is full of beauty, if we see with the heart. Elena terdiam, lalu menatap jauh ke arah Gunung Agung yang berdiri gagah. In Russia, life is cold. Snow, winter, gray sky. Here, it's warm. People smile. Even when life is hard. Arga menatapnya sekilas. Maybe that's why you choose Bali. Elena menarik napas panjang. Yes, ini, warmth. My husband, he gave me everything. Money, house, car. But when he died, everything was empty. My family said I must move on, but they don't understand. They think life is just about continuing. For me, it is about surviving every day. Kata-kata itu membuat hati Arga bergetar. Ia tahu Elena tidak sedang berusaha terlihat kuat. Justru sebaliknya ia sedang menunjukkan betapa rapuh dirinya. Dan disitulah Arga merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keinginan untuk melindungi seseorang yang bahkan baru ia kenal beberapa hari. Perjalanan mereka berlanjut ke sebuah desa tradisional. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, menyapa turis asing dengan penuh antusias. Elena tersenyum melihatnya. Ia bahkan sempat membelikan permen untuk beberapa anak. Melihat Elena tersenyum begitu hangat, Arga menyadari satu hal, Elena sebenarnya memiliki jiwa lembut yang hanya tertutup oleh luka masa lalu. Sore harinya, mereka singgah di sebuah kafe kecil di Ubud. Kafe itu sederhana, dindingnya dipenuhi tanaman rambat, musik akustik mengalun pelan. Elena duduk di meja dekat jendela, sementara Arga memesan kopi Bali untuk dirinya dan teh arbel untuk Elena. Mereka berbincang lebih banyak sore itu, tentang makanan, tentang budaya, bahkan tentang hal-hal kecil yang membuat mereka tertawa. Elena bercerita bahwa ia suka sekali melukis. Meski sudah lama tidak menyentuh kuas sejak suaminya meninggal. Arga bercerita bahwa ia pernah bermimpi menjadi musisi, tapi terhenti karena harus membantu keluarganya. You see, we both lost something, ucap Elena lirih sambil menatap keluar jendela. Arga meneguk kopinya perlahan. Yes, but maybe we can find something new. Life is not only about losing, but also about finding. Elena menatapnya lama. Ada kilatan cahaya di matanya yang sebelumnya redup. Namun, kilatan itu cepat padam, tergantikan oleh raut bimbang. You speak like philosopher, ujarnya setengah bercanda, setengah serius. Arga tersenyum tipis. No more, I just speak from my heart. Hening sejenak. Suasana kafe yang hangat membuat percakapan mereka semakin terasa intim. Arga menyadari sesuatu. Meski mereka berasal dari dunia yang berbeda, ada koneksi yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malamnya, setelah mengantar Elena kembali ke hotel, Arga pulang dengan hati yang penuh tanda tanya. Ia tahu dirinya mulai merasakan sesuatu, tapi ia takut. Takut bahwa perasaan itu hanya akan melukainya lagi. Takut bahwa Elena hanya butuh teman sesaat untuk mengisi kekosongan. Di sisi lain, Elena berdiri di balkon hotelnya, menatap bintang-bintang di langit Bali. Ia memikirkan Arga, pria sederhana yang penuh ketulusan. Begitu berbeda dengan dunia yang selama ini ia kenal. Ada sesuatu yang menghangatkan hatinya setiap kali bersama Arga. Namun, ia juga dihantui rasa bersalah. Bagaimana mungkin ia merasakan sesuatu untuk pria lain, sementara bayangan suaminya masih begitu jelas dalam ingatannya. Dua hati, dua dunia, dua luka. Perlahan-lahan, keduanya semakin dekat, tapi juga semakin sadar bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Malam itu, Bali terasa lebih sunyi. Ombak tetap berdebur, angin tetap berhembus. Namun di dalam hati Arga dan Elena, badai kecil mulai terbentuk. Badai yang suatu saat akan meledak menjadi konflik besar. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sejak kedatangannya, Elena semakin sering menghabiskan waktu bersama Arga. Bukan lagi sekadar turis dan pemandu, hubungan mereka perlahan menjelma menjadi kebersamaan yang hangat. Setiap pagi, Arga menjemput Elena dengan motornya, mengajaknya berkeliling ke tempat-tempat tersembunyi yang jarang diketahui turis lain. Mereka pergi ke air terjun Tegenongan, menikmati percikan air yang jernih dan sejuk. Mereka duduk di tepi sawah Ubud, berbagi cerita sambil menyaksikan petani yang menanam padi. Bahkan,
Mereka sesekali hanya duduk diam di tepi pantai, tanpa kata-kata, hanya ditemani suara ombak. Bagi Arga, hari-hari itu terasa berbeda. Sudah lama ia tidak merasakan kehadiran seseorang yang membuat hatinya berdebar. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, ia buru-buru mengingatkan dirinya, Elena hanya tamu, seorang janda yang terluka. Jangan terbawa perasaan. Tetapi hatinya tidak bisa berbohong. Setiap kali Elena tersenyum, setiap kali Elena tertawa kecil mendengar lelucon sederhana darinya, Arga merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Di sisi lain, Elena pun merasakan perubahan dalam dirinya. Ia datang ke Bali dengan hati yang hancur, hanya ingin mencari ketenangan. Tapi entah bagaimana, Arga berhasil membuatnya merasa hidup kembali. Kehangatan pria sederhana itu berbeda dengan semua kemewahan yang pernah ia miliki bersama mendiang suaminya. Namun, luka masa lalu masih membayangi. Suatu malam, Arga dan Elena duduk di sebuah kafe kecil di pinggir pantai Jimbaran. Lampu-lampu temaram berkelip, alunan musik akustik mengisi udara. Meja mereka dihiasi lilin kecil, sementara angin laut membawa aroma asin yang menenangkan. Elena menatap laut dengan mata kosong. Arga, do you know, today is the day my husband died, 1 year ago. Arga terdiam. Ia menatap Elena yang wajahnya mulai basah oleh air mata. I'm sorry, ucapnya tulus. Elena menggelang. Don't be sorry. I don't know why I tell you this. Maybe because you listen. Arga ingin berkata sesuatu, ingin menghapus air mata itu dengan tangannya. Tapi ia menahan diri. Ia tahu luka Elena masih sangat dalam. Elena melanjutkan dengan suara bergetar. My family, they told me I must marry again. They don't want me to be alone. But how? My heart still with him. But when I look at you, I feel something strange. And it scares me. Kata-kata itu membuat jantung Arga berdegup kencang. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan perasaannya. Elena, it's normal. You are a human. You can feel again. It doesn't mean you forgot him. It means you are alive. Elena menoleh, menatap Arga dengan mata yang dipenuhi air mata. But what if I hurt you? What if I cannot give you what you deserve? Pertanyaan itu membuat Arga terdiam lama. Ia tahu apa yang Elena maksud. Ia sadar bahwa dirinya mungkin hanya dianggap pelarian. Tapi di hatinya, perasaan itu sudah tumbuh terlalu dalam untuk diabaikan. Let's not think too far, jawab Arga akhirnya. Just live today, enjoy the moment. Tomorrow, we will see. Elena tersenyum tipis, meski matanya masih berkaca-kaca. You are too kind, Arga. Malam itu mereka pulang dalam diam. Namun, benih perasaan di hati keduanya semakin jelas. Hari-hari berikutnya tidak selalu indah. Kabar mulai berhembus di antara rekan-rekan Arga sesama pemandu. Beberapa orang mulai berbisik-bisik melihat kedekatan Arga dengan turis asing yang statusnya seorang janda. RG, hati-hati, jangan terlalu dekat. Mereka hanya datang sebentar, lalu pergi. Kamu bisa sakit hati, ucap seorang temannya. Arga hanya tersenyum hambar. Aku tahu. Tapi aku cuma ingin menemani dia, itu saja. Namun, hatinya sendiri mulai goyah. Ia sering bertanya pada dirinya, apakah benar hanya menemani? Atau ia sebenarnya sudah jatuh cinta? Konflik semakin memuncak ketika suatu sore, Arga melihat Elena berbicara melalui telepon di balkon hotelnya. Suaranya terdengar tinggi, matanya berkaca-kaca. Arga yang kebetulan mengantar barang untuknya mendengar sebagian percakapan itu. No more, Mama. I cannot marry again just because you say so. I am not ready. Teriak Elena dalam bahasa Inggris dengan nada penuh emosi. Arga berhenti di depan pintu, tidak sengaja mendengar semuanya. Elena tampak menutup telepon dengan kasar, lalu menangis terseduh-seduh di balkon. Saat Arga mengetuk pintu dan masuk, Elena buru-buru menyeka air matanya. Arga, sorry. You hear that? Arga mengangguk pelan. It's okay. You don't need to explain if you don't want to. Namun, Elena justru mendekat. My family, they don't understand. They want me to marry again. They think I am weak if I stay alone. But I am afraid. Afraid to open my heart. Afraid to lose again. Arga menatapnya dalam-dalam. Elena,
You don't need to do anything you are not ready for. But, don't let fear kill your chance to be happy. Elena menatap balik, mata mereka saling terkunci. Saat itu, seolah waktu berhenti. Jarak di antara mereka begitu dekat, sampai Arga bisa merasakan hangat napasnya. Ada sesuatu yang ingin mereka katakan, tapi tertahan oleh rasa takut. Akhirnya, Elena mundur selangkah. Anytime, Arga. Please, don't expect too much. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Arga. Ia berusaha tersenyum meski dadanya terasa sesak. I understand. Malam itu, Arga pulang dengan hati hancur. Ia merasa dirinya bodoh-bodoh karena jatuh cinta pada seseorang yang mungkin tidak akan pernah bisa membalas perasaannya sepenuhnya. Sementara di kamarnya, Elena duduk termenung sambil memegang foto suaminya. Air matanya jatuh lagi. Ia tahu ada sesuatu pada Arga yang membuat hatinya bergetar, tapi rasa bersalah pada mendiang suaminya membuatnya terjebak di antara masa lalu dan masa depan. Dua hati yang saling mendekat, namun dipisahkan oleh dinding tak kasat mata bernama luka. Dan semakin hari, dinding itu terasa semakin tebal. Disinilah badai mulai terbentuk. Cinta yang mereka rasakan tak bisa disangkal, tetapi luka yang belum sembuh membuat segalanya menjadi rumit. Dan Arga tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih bertahan dengan rasa sakit ini atau melepaskan Elena selamanya. Malam itu, udara Bali seolah lebih pekat dari biasanya. Aku duduk di balkon villa dengan segelas kopi hitam, mencoba menenangkan diri setelah pertemuan dengan Anastasia di pantai sore tadi. Namun, kata-katanya masih berputar-putar di kepalaku. Ia bercerita tentang masa lalunya di Rusia, tentang luka yang membuatnya meninggalkan segalanya dan memilih Bali sebagai tempat untuk melarikan diri. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehilangan suami. Sorot matanya saat menatap laut bukanlah tatapan wanita yang sekadar merindukan masa lalu. Itu tatapan seseorang yang menyimpan rahasia besar, rahasia yang bisa menghancurkan dirinya kapan saja. Kenapa aku merasa semakin tenggelam dalam duniamu, Anastasia? Gumamku lirih. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menemuinya lagi. Kali ini di sebuah kafe kecil dekat Ubud. Anastasia sudah duduk di pojok ruangan, mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Senyumnya tetap menawan, tapi ada gurat cemas yang tidak bisa ia sembunyikan. Selamat pagi, kamu datang juga, ucapnya sambil meraih cangkir tehnya. Aku bilang akan datang, jadi aku datang. Jawabku sambil menarik kursi. Beberapa saat kami hanya berbincang ringan tentang cuaca, tentang turis yang semakin ramai, hingga tentang makanan khas Indonesia yang mulai ia sukai. Namun, percakapan itu tidak bertahan lama, karena akhirnya ia menatapku dalam-dalam, seolah hendak menguji apakah aku bisa dipercaya. Raka, kamu tahu kenapa aku selalu sendiri, kan? Tanyanya pelan. Aku menggelang. Kamu hanya bilang kehilangan suamimu. Tapi aku yakin ada lebih dari itu. Anastasia menghela nafas panjang. Tangannya gemetar sedikit saat menaruh sendok di atas piring kecil. Suamiku bukan hanya sekadar mati karena sakit. Ia meninggal karena terlibat masalah besar. Dan masalah itu masih membayangiku sampai sekarang. Deg, jantungku berdegup lebih kencang. Aku tidak menyangka kalimat itu akan keluar darinya. Apa maksudmu? Masalah apa? Tanyaku penasaran. Matanya berkilat, lalu ia menunduk. Suamiku terjerat mafia. Dia punya hutang besar, dan saat dia meninggal, hutang itu seolah diwariskan padaku. Mereka mencariku. Aku melarikan diri ke Bali, berharap bisa hilang dari radar mereka. Aku terdiam. Tiba-tiba kopi yang kuminum terasa pahit. Jadi Anastasia bukan hanya seorang janda biasa. Ia membawa luka, ketakutan, dan juga bahaya. Apakah mereka masih mencarimu? Tanyaku hati-hati. Aku tidak tahu. Tapi beberapa minggu terakhir, aku merasa diawasi. Ada wajah asing yang sering kulihat di sekitar villa. Dan kemarin, aku yakin seseorang mengikutiku dari pasar sampai ke pantai. Suaranya bergetar, seolah menahan air mata. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Lalu kenapa kamu cerita padaku? Kita bahkan belum lama kenal. Anastasia menatapku, kali ini dengan mata yang berkaca-kaca. Karena entah kenapa, aku percaya padamu.
Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku merasa aman, Raka. Kata-katanya membuatku tertegun. Ada kehangatan yang menjalari dadaku, bercampur dengan rasa takut. Aku tahu, jika aku terlibat lebih jauh, hidupku tidak akan lagi tenang. Tapi melihat Anastasia di depanku, rapuh namun berusaha tegar, aku tidak sanggup mengabaikannya. Malam berikutnya, aku kembali ke villa. Anastasia duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Di meja ada secari kertas dengan tulisan tangan kasar berbahasa Inggris campur Rusia. Kau tidak bisa lari selamanya. Kami akan menemukanmu. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Ancaman itu nyata, bukan sekadar ketakutan Anastasia semata. Siapa yang menaruh ini? Tanyaku cepat. Aku menemukannya di pintu villa saat pulang. Jawabnya dengan suara nyaris berbisik. Aku berjalan mondar-mandir. Kepalaku penuh dengan pikiran yang bercampur aduk. Apa aku harus melibatkan polisi? Apa aku bisa melindunginya seorang diri? Atau seharusnya aku menjauh sebelum semuanya terlambat? Namun ketika Anastasia menggenggam tanganku, rasa ragu itu seketika hilang. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar, dan ia menatapku penuh harap. Jangan tinggalkan aku, Raka. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. Aku tidak akan pergi. Kita akan hadapi ini bersama. Dalam hatiku, aku sadar satu hal. Hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Bayangan bahaya sudah mengintai, dan aku sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Pagi itu, langit Bali seperti lukisan indah. Awan putih berarak pelan, sementara cahaya matahari menembus pepohonan kelapa di tepi pantai. Debur ombak terdengar lirih, seolah menjadi musik pengiring bagi hati yang sedang mencari kepastian. Aku duduk di kursi rotan di teras villa, menatap lat lepas. Kopi hitam di tanganku sudah dingin, tapi pikiranku masih penuh dengan tanda tanya tentang hubungan ini. Nadia berdiri tak jauh dariku, mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya tampak seperti bagian dari cahaya pagi itu. Wajahnya tenang, tapi aku bisa membaca sesuatu di balik matanya. Ada ketegasan yang tidak bisa dia sembunyikan. Aku sudah memutuskan sesuatu, Raka. Ucapnya perlahan, namun jelas. Aku menoleh penuh perhatian. Jantungku berdetak kencang. Keputusan apa? Tanyaku, suaraku sedikit serak menahan perasaan yang campur aduk. Nadia menarik napas panjang. Aku tidak bisa terus berlari dari kenyataan. Luka masa laluku, kematian suamiku, semua itu membuatku menutup hati terlalu lama. Tapi, bersamamu, aku merasa hidup kembali. Kau memberiku rasa aman yang bahkan aku pikir tidak akan pernah kualami lagi. Aku terdiam. Kata-katanya membuat dadaku sesak, bukan karena sedih, melainkan haru. Tapi aku juga takut. Lanjutnya, aku takut bila suatu saat aku harus kehilangan lagi. Aku tidak ingin semua ini hanya sementara. Aku menaruh cangkir kopi di meja, lalu bangkit berdiri. Aku mendekatinya, menatap matanya tanpa berpaling. Nadia, aku juga takut. Aku takut kalau semuanya berakhir sebelum sempat kita jalani sepenuhnya. Tapi yang aku tahu, aku ingin mencoba. Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama, tanpa menolak ke belakang terlalu lama. Air mata menetes di pipinya, namun senyum tipis juga terukir. Ia terlihat begitu rapuh sekaligus kuat. Aku meraih tangannya, menggenggam erat. Kau tidak sendiri lagi. Aku di sini. Selama kau mau, aku akan menemanimu. Beberapa detik, ia hanya terdiam. Angin laut berhembus pelan, menyapu rambut pirangnya yang indah. Lalu, ia mengangguk pelan. Baiklah, Raka, kita jalani ini. Aku tidak ingin terus menahan perasaan yang sudah jelas. Aku memeluknya erat. Di bawah langit Bali, dengan suara ombak sebagai saksi, kami akhirnya menemukan kepastian yang selama ini kami cari. Tidak ada janji muluk, tidak ada kata-kata besar, hanya satu hal, keberanian untuk bersama. Hari-hari setelah itu, semuanya terasa berbeda. Kami tak lagi menutupi rasa, tak lagi menghindar dari kenyataan. Kami tertawa bersama, berjalan di pasar tradisional, menikmati makanan sederhana di warung pinggir jalan, hingga berlari kecil di tepi pantai saat senja. Nadia belajar mencintai Bali dengan segala kesederhanaannya, dan aku belajar mencintai diriku kembali lewat kehadirannya.
Konflik yang pernah membuat kami goyah kini hanya tinggal cerita. Luka masa lalu memang tak bisa dihapus, tapi bisa dijadikan pelajaran. Aku tahu, perjalanan kami tidak akan selalu mudah. Akan ada tantangan, perbedaan budaya, bahkan pandangan orang lain. Namun, setelah melewati badai, kami mengerti satu hal. Cinta yang tumbuh dari keberanian akan selalu menemukan jalannya. Malam terakhir sebelum Nadia kembali ke Rusia untuk menyelesaikan beberapa urusan pribadinya, kami duduk di pantai beralaskan pasir hangat. Bintang-bintang bertaburan, seakan mengawasi langkah kami. Aku akan kembali, Raka, katanya dengan suara lembut. Tapi kali ini, aku kembali bukan sebagai wanita yang takut kehilangan, melainkan sebagai wanita yang sudah menemukan rumahnya. Aku menggenggam tangannya, tersenyum lega. Aku akan menunggumu, Nadia, karena aku tahu apa yang kita miliki ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah takdir. Dan malam itu, dengan bintang-bintang sebagai saksi, aku yakin satu hal. Kisah ini baru saja dimulai.